Oke, selamat datang di pembahasan soal menganalisis teks laporan hasil observasi bersama Pak Lindarto. Nah, kita langsung saja nomor 1. Nomor 1, pertanyaannya adalah paragraf berapa yang termasuk struktur pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Dan sebutkan. Nah, jadi ini hanya untuk menyebutkan, ya, tidak dijelaskan. Nah, jawabannya pernyataan umum ada di paragraf 1, deskripsi bagian di paragraf 2, deskripsi manfaat di paragraf 3. Nah, pembahasannya adalah pernyataan umum. Kenapa di paragraf 1? Karena di dalamnya mengandung kalimat definisi dari objek. Nah, karena di pernyataan umum itu ada juga bisa disebut juga dengan definisi, pernyataan definisi di maka termasuk paragraf pernyataan umum di paragraf 1. Kemudian deskripsi bagian itu di paragraf 2 karena mengandung penggolongan atau jenis dari objek yang diamati itu ya. Nah, kemudian deskripsi manfaat itu di paragraf 3 karena mengandung manfaat atau fungsi dari objek yang diamati. Itu pembahasan untuk nomor 1. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2 itu pertanyaannya sebutkan gagasan utama atau kalimat utama tiap paragraf teks laporan hasil observasi di atas. Dari soal di atas tersebut ya, yang kalian kerjakan tersebut. Oke, jadi jawabannya adalah jadi paragraf 1 itu kalimat utamanya atau gagasan utamanya adalah secara umum hutan bakau atau mangrove mempunyai definisi sebagai hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak di garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut tepatnya di daerah pantai dan sekitar muara sungai. Itu paragraf 1. Kemudian untuk paragraf 2 jawabannya adalah hutan bakau atau mangrove merupakan hutan yang memiliki banyak jenis. Itu kalimat utama paragraf 2. Kemudian yang paragraf 3 kalimat utamanya adalah hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem hutan, air, dan alam sekitarnya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi paragraf 1, mengapa jawabannya bukan definisi hutan bakau mangrove menurut Stenis sampai ke ini di antara garis pasang surut. Apa ini salah? Kenapa yang benar adalah secara umum hutan bakau atau mangrove mempunyai definisi sebagai hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa sampai ke sekitar muara sungai. Kenapa ini yang betul? Nah, alasannya karena ini. Oke, jadi yang kalimat pertama itu di paragraf 1 itu definisi hutan bakau atau mangrove menurut Stenis sampai di antara garis pasang surut itu adalah salah satu kalimat penjelas, bukan kalimat utama. Kemudian sedangkan yang secara umum hutan bakau atau mangrove mempunyai definisi sebagai hutan yang tumbuh di atas rawa dan seterusnya ini itu merupakan kesimpulan dari beberapa kalimat penjelas sebelumnya, termasuk kalimat penjelas yang ini definisi hutan bakau menurut Stenis. Nah, kesimpulan dari beberapa kalimat penjelas itu maka bisa disebut dengan inti kalimat. Nah, maka bisa juga disebut dengan kalimat utama. Nah, maka kalimat utamanya yang ini yang secara umum dan seterusnya, bukan definisi hutan bakau menurut Stenis. Ya. Mengapa begitu? Karena kalimat utama yang ada di akhir paragraf itu disebut paragraf induktif. Contohnya ini yang tadi. Secara umum hutan bakau atau mangrove mempunyai definisi sebagai hutan tumbuh di atas rawa dan seterusnya ini sampai muara sungai. Ini ada di akhir paragraf kalimatnya. Nah, kalimat ini merupakan kesimpulan dari penjelasan kalimat sebelumnya yang di atas tadi. Nah, karena kesimpulan maka itu jadi kalimat inti atau kalimat utama. Karena inti atau utamanya di akhir maka disebut dengan paragraf induktif. Nah, itu ya pembahasannya untuk paragraf 1.
Kemudian untuk jawaban paragraf 2 pembahasannya itu ya, hutan bakau atau mangrove merupakan hutan yang memiliki banyak jenis. Mengapa begitu? Karena itu termasuk paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif karena apa? Paragraf deduktif karena kalimat utama di awal paragraf. Karena kalimat ini ada di awal paragraf. Sedangkan setelah itu hanya berupa kalimat-kalimat penjelas saja. Jadi setelah itu di bawahnya semua adalah kalimat penjelas. Perlu diketahui bahwa kalimat utama itu hanya satu. Dalam satu paragraf tidak ada dua atau lebih kalimat utama. Nah, kalau kalimat penjelas bisa lebih dari satu. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ke paragraf ketiga. Mengapa jawabannya itu hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem hutan, air, dan alam sekitarnya? Karena termasuk paragraf deduktif juga. Mengapa deduktif? Karena kalimat utamanya di awal paragraf. Jadi kalimat ini ada di awal paragraf. Sedangkan kalimat setelah itu hanya berupa kalimat-kalimat penjelas saja, seperti yang paragraf kedua tadi. Maka jawaban paragraf ketiga ini yang ini, hutan mangrove memiliki dan seterusnya ini. Di awal paragraf ini kalimatnya. Oke. Lanjut, ini nomor 3. Sebutkan 2 kalimat definisi dan 2 kalimat deskripsi dalam teks laporan hasil observasi. Oke, jawabannya adalah ya, untuk kalimat definisinya itu jawabannya nomor 1 itu definisi hutan bakau menurut mangrove definisi hutan bakau atau mangrove menurut Stinis ya, itu adalah vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut. Nah, jadi ini jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, sedangkan Nibaken memberikan definisi hutan mangrove sebagai sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Itu jawaban kalimat definisi kedua. Kemudian untuk kalimat deskripsinya, itu jawabannya adalah nomor 1. Ini seperti ini, hutan bakau atau mangrove merupakan hutan yang memiliki banyak jenis. Dan yang kedua, hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem hutan, air, dan alam sekitarnya. Oke, ini jadi tadi ada 2 jawaban dari kalimat definisi dan juga 2 jawaban kalimat deskripsi. Sebenarnya dalam bacaan itu bisa lebih dari 2 kalimat definisi. Bisa 3, 4, 5. Bisa kalian amati nanti. Tapi Pak Rindarto itu hanya menyebutkan 2 kalimat definisi dan juga 2 kalimat deskripsi. Dan kalimat deskripsi juga sama, itu dalam bacaan bisa lebih dari 2. Maka kalian bisa hanya memilih 2 saja dari kalimat definisi dan deskripsi. Oke, jadi pembahasannya kita lihat nanti ya. Sama-sama. Untuk pertama itu kalimat definisinya. Mengapa kalimat definisinya itu ini, definisi hutan bakau menurut Stinis ini? Karena di situ ada kata adalah. Dan yang nomor 2, sedangkan Nibaken memberi definisi hutan atau sebagai sebutan umum yang digunakan dan seterusnya. Ini juga termasuk kalimat definisi. Mengapa? Karena ada cirinya yaitu sebagai. Nah, ciri kalimat definisi itu ada kata seperti berikut, adalah, ialah, sebagai, merupakan, yaitu, dan lain sebagainya. Jadi banyak lagi. Nah, itu ciri-ciri dari kalimat definisi. Karena 2 kalimat itu ada ciri-ciri itu, maka termasuk kalimat definisi. Kemudian untuk pembahasan yang kalimat deskripsi, ini kalimat definisi dulu belum selesai. Jadi ini ke kalimat deskripsi dulu. Nah, ciri kalimat deskripsi ada kata antara lain, terdiri atas, jenis, macam, tipe, digolongkan, dibagi menjadi, dilihat dari, ditinjau dari, diklasifikasikan, yaitu, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kata ini, maka itu termasuk kalimat deskripsi. Nah, itu dalam bacaan itu banyak sekali ada kata ini, kamu bisa cari sendiri. Tapi Pak Rindarto hanya menyuruh 2 saja kalimat yang mengandung kalimat deskripsi, yang mengandung ciri-ciri kalimat deskripsi seperti ini. Nah, contohnya yang tadi ya. Oke,
Kita lanjutkan nomor 4. Sebutkan 2 kalimat simpleks dan 2 kalimat kompleks. Jawabannya adalah yang simpleks dulu. Itu pertama, sekilas tampak saja apabila kita perhatikan. Itu kalimat simpleks. Kedua, jenis hutan mangrove kedua yang bisa kita temui adalah jenis Zoneraceae. Nah, itu dah. Ini juga seperti tadi. Sebenarnya lebih dari 2 kalimat simpleks dalam bacaan. Tapi Pak Rindato hanya menyebutkan 2 saja. Oke. Kemudian untuk kalimat kompleksnya jawabannya adalah kalimat kompleks. Ya, nomor 1 itu hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem hutan, air, dan alam sekitarnya. Nomor 2, fungsi atau manfaat hutan bakau dapat ditinjau dari sisi fisik, biologi, maupun ekonomi. Nah, itu jawabannya untuk kalimat kompleks. Nah, ini sama juga. Di kalimat kompleks itu dibacaan lebih dari 2. Kalau kalian nanti cari ya. Tapi sekali lagi Pak Rindato menyuruh menyebutkan 2 saja kalimat kompleks. Ya. Itu ya. Oke, kita bahas untuk jawaban dari kalimat kompleks dan simpleks. Pembahasannya yang pertama kalimat simpleks dulu. Dari pengertiannya kalimat simpleks adalah kalimat sederhana yang isinya ada hanya satu pola kalimat, yaitu subjek atau S, predikat itu P. Dan bisa ada tambahan, yaitu objek atau keterangan di depan atau di belakangnya. Nah, itu kalimat simpleks. Jadi kalimat simpleks itu sederhana dan hanya berpola subjek dan predikat dengan tambahan objek atau keterangan kalau ada. Oke. Nah, contohnya nih, tadi yang berupa jawaban. Jadi ini sekilas tampak sama saja itu keterangan keadaan. Ini di depan keterangannya, keterangan di depan. Kalimat keterangan di depan. Kemudian apabila kita itu subjek, perhatikan itu predikat. Nah, jadi di sini ada subjek dan predikat dengan ada tambahan keterangan di depan. Makanya termasuk kalimat simpleks. Nah, kemudian yang kedua ini jenis hutan mangrove. Kedua yang biasa kita, ini subjek. Jadi ini ada kita. Di sini nih kalimat. Kenapa kok panjang kalimatnya? Ini perluasan kalimat. Perluasan kalimat maka panjang. Tapi ini tetap termasuk subjek. Gitu. Temui predikat adalah jenis Zoneraceae objek. Nah, jadi ini ada predikat, ada subjek dengan ada tambahannya objek. Nah, jadi ini termasuk kalimat simpleks. Itu ya. Oke, kita lanjutkan yang kompleks. Nah, kompleks itu kalimat yang isinya lebih dari satu pola kalimat. Ya. Jadi ada subjek dan predikat, tapi nanti ada tambahan juga lagi. Setelah itu ada subjek dan predikat lagi. Jadi lebih dari satu subjek dan predikat. Bisa ada tambahan objeknya dan keterangannya di depan atau belakang seperti tadi. Cuma ini subjek dan predikatnya bisa double, lebih dari satu atau lebih dari 2 malah. Bisa, maka akhirnya kalimatnya bisa lebih dari 2 kalimat. 2 kalimat atau lebih ya. Tuh. Oke, jawabannya ini. Yang pertama tadi jawabannya ada hutan mangrove. Itu subjeknya memiliki P, fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem hutan, itu objek. Air itu objek, dan alam sekitar juga objek. Jadi di sini ada 3 kalimat. Subjek predikatnya itu berarti ada 3 juga, tapi ini dijadikan 1. Jadi maka di sini ada 3 objek yang memiliki 3 juga subjek dan predikat yang dijadikan 1. Kalau dipecah, maka jadinya yang di bawah ini. Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem hutan. Yang kedua, hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem air. Dan yang terakhir, hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem alam dan sekitarnya. Nah, jadi ini ada 3 kalimat yang digabung jadi 1. Nah, kalimat kompleks itu bisa disebut dengan kalimat majemuk karena lebih dari 1 kalimat. Di dalamnya ada gabungan dari lebih dari 1 kalimat, maka disebut kalimat majemuk juga.
seperti ini. Jadi ini ada 3 kalimat yang digabung jadi satu. Oke. Lanjut ya. Yang nomor 2 pembahasannya. Jadi yang jawabannya kenapa itu? Ya ini. Jawabannya fungsi atau manfaat hutan bakau subjek dapat ditinjau dari sisi predikat, fisik objek, biologi objek juga maupun ekonomi juga objek. Jadi di sini juga ada 3 kalimat yang digabung jadi satu. Kalau dipecah maka jadinya fungsi atau manfaat hutan bakau subjek dapat ditinjau dari sisi predikat, fisik, objek. Yang kedua, fungsi atau manfaat hutan bakau dapat ditinjau dari sisi biologi, dan yang ketiga, fungsi atau manfaat hutan bakau dapat ditinjau dari sisi ekonomi. Nah, itu jawabannya. Jadi mengapa itu disebut dengan kalimat kompleks? Karena ada lebih dari 2 kalimat yang digabung jadi satu, atau disebut juga dengan kalimat majemuk. Kalimat kompleks sama dengan kalimat majemuk. Oke. Lanjut yang nomor 5, nomor terakhir ini. Pertanyaannya perbaikilah kata-kata bergaris bawah pada teks di atas menjadi kata-kata yang benar penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke, jawaban dan pembahasan langsung saja. Ya, nomor yang ini yang di garis bawah yang pertama adalah stenis. Ya, di garis bawah yang pertama stenis. Kamu lihat ya, yang di bacaan itu. Nah, seharusnya stenis itu pakai huruf kapital di depan karena nama orang maka memakai huruf kapital. Dan juga ada nibaken di sini. Nibaken, pendapat nibaken. Nah, harusnya nibaken ini huruf kapital karena nama orang juga maka memakai huruf kapital. Kemudian ada kata digunakan yang di garis bawah. Dan juga untuk menggambarkan. Nah, seharusnya digunakan itu digabung. Dan juga menggambarkan juga digabung karena termasuk kata kerja ya, maka harus digabung. Kemudian selanjutnya ada kata di garis pantai. Seharusnya di garis pantai itu dipisah. Kenapa? Karena berupa kata benda. Ya, kalau kata benda maka imbuhannya dipisah. Tuh. Oke. Selanjutnya yang bergaris bawah adalah di daerah pantai. Seharusnya di daerah pantai itu dipisah karena kata benda, maka imbuhan harus dipisah. Kemudian ada kata rhizoporase. Rhizoporase seharusnya ini kata hurufnya di kapital. Kenapa? Karena berupa istilah nama tumbuhan. Maka harus menggunakan huruf kapital di awal kata. Kemudian di pesisir pantai seharusnya di pesisir pantai. Dipisah karena kata benda maka imbuhannya dipisah. Selanjutnya yang bergaris bawah adalah di area. Di area ini seharusnya di area. Dipisah karena berupa kata benda maka imbuhan dipisah. Sonerasia seharusnya sonerasia ya. Diberi huruf kapital karena istilah nama tumbuhan harus menggunakan huruf kapital di awal kata. Nah, terendam harusnya terendam karena kata kerja maka imbuhannya harus digabung. Oke, selanjutnya yang berupa garis bawah itu dikenal. Seharusnya dikenal karena kata kerja maka imbuhannya harus digabung. Kemudian kata mangrove. Harusnya mangrove ditulis huruf kecil. Kenapa besar itu ya? Salah. Nah, karena itu bukan nama istilah tumbuhan, hanya berupa tumbuhan saja, tapi bukan istilah berupa tumbuhan. Nah, maka tidak di awal kalimat dan juga tidak di awal kalimat juga. Nah, maka tidak menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian ada kata Avicennia. Seharusnya Avicennia huruf kapital. Nah, ini berupa kata nama istilah tumbuhan, spesies tumbuhan dari mangrove gitu kan. Nah, maka menggunakan huruf kapital. Kemudian ada lagi yang perlu diperbaiki yang di garis bawah itu Xylocarpus seharusnya pakai huruf kapital ini. Ini juga berupa nama istilah tumbuhan maka menggunakan huruf kapital. Kemudian dipengaruhi seharusnya dipengaruhi karena kata kerja maka imbuhannya digabung.
hutan, seharusnya pakai kapital karena itu di awal kalimat. Nah, di awal kalimat maka menggunakan huruf kapital. Ya, kemudian selanjutnya itu fungsi, harusnya huruf kapital karena di awal kalimat. Ya, maka menggunakan huruf kapital. Ditinjau, harusnya ditinjau karena berupa kata kerja, maka imbuhannya digabung. Ini juga ada penahan, harusnya penahan karena kata kerja, maka imbuhannya digabung juga. Oke, selanjutnya yang perlu diperbaiki adalah kandungan karbon dioksida CO2. Seharusnya kandungan karbon dioksidanya itu kecil huruf awalnya, ya, karena bukan nama istilah. Ya. CO2-nya itu huruf besar, CO-nya, karena singkatan istilah harusnya huruf kapital. Ya. Kemudian di udara harusnya di udara, karena berupa kata benda. Udara kata benda, maka imbuhannya harus dipisah. Pemijahan, seharusnya pemijahan, karena kata kerja, maka imbuhannya harus digabung. Kemudian yang ini terakhir ya, satwa lain semisal kera, buaya, dan burung, seharusnya satwanya kecil, karena ini bukan huruf di awal kalimat, ya. Bukan juga istilah nama spesies. Nah, semisal kera, buaya, dan burung juga kecil, kecuali di situ ada burung hantu. Nah, burung kakak tua ya, berarti besar. Misalnya buaya krokodil, buaya aligator, gitu kan. Aligator istilah nama buaya, berarti kan besar. Nah, maka ini kecil semua karena bukan istilah, ya, harusnya tidak kapital. Kemudian Bruguiera sexangula, seharusnya ini kapital karena ini berupa istilah nama spesies tumbuhan, maka hurufnya di depan kapital. Dan yang terakhir obat, seharusnya itu tidak kapital karena ini tidak di awal kalimat dan juga bukan istilah, maka huruf depannya tidak kapital atau besar. Nah, itu ya. Oke, itu tadi tentang pembahasan dan jawaban yang sudah kalian tulis di tugas bahasa Indonesia, tugas teks laporan hasil observasi yang telah kalian kumpulkan. Nah, nanti Pak Lindato akan menilai ya. Nanti setelah itu bisa saya kembalikan setelah dinilai. Itu ya. Untuk pertanyaan yang belum jelas bisa WA Pak Lindato, atau nanti kita bisa ketemu, bisa Pak Lindato jelaskan lagi waktu pertemuan berikutnya ya. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tetap sehat dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.